Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Saat di mana maskapai tempat aku bekerja kehilangan banyak uang karena mereka tidak mau membayar gajiku sebesar 10,5 dolar. Jadi setahun sebelum COVID melanda Amerika, aku mulai bekerja untuk salah satu maskapai besar di bandara lokal sebagai penanganan bagasi. Aku sangat menyukai pekerjaan itu. Aku hanya menikmati berada di sekitar pesawat dari permukaan. Ketika aku mulai tidak ada posisi penuh waktu yang tersedia, jadi aku bekerja paruh waktu 6 jam malam 5 kali seminggu. Cara kerjanya biasanya adalah setiap gerbang memiliki petunjuk dan beberapa penanganan bagasi. Sekarang aku baru berada di sana selama beberapa bulan, tetapi aku bekerja keras dan menunjukkan aku adalah pemain tim. Aku memutuskan aku akan mencoba untuk menjadi leader meskipun mereka biasanya ingin aku bekerja setahun atau lebih sebagai handler terlebih dahulu. Aku percaya diri dan akhirnya lulus kursus pelatihan dengan mudah. Masalahnya adalah mereka tidak memiliki ketersediaan untuk lebih banyak prospek. Jadi aku dimasukkan ke dalam apa yang pada dasarnya merupakan jenis prospek panggilan di mana mereka dapat meningkatkan aku untuk hari itu jika mereka membutuhkan lebih banyak prospek. Sekarang setiap kali mereka meningkatkan aku untuk memimpin, bahkan jika itu untuk satu penerbangan, mereka harus membayar tambahan 1,75 dolar per jam yang didapat untuk seluruh shift. Ingat, aku bekerja 6 jam sehari, jadi 10,5 dolar adalah biaya untuk membuat aku memimpin satu shift. Sekarang, selama beberapa bulan, semuanya baik-baik saja. Aku adalah penangan bagasi paruh waktu, tetapi aku bekerja sebagai pemimpin tim untuk seluruh shift setiap shift, dan aku menyukai setiap detiknya. Sesuatu tentang menarik pesawat besar yang penuh dengan orang di landasan pacu hanya mengagumkan bagiku. Masukkan virus favorit semua orang, yaitu COVID-19. Dalam beberapa bulan, industri penerbangan mengalami penurunan yang cukup parah karena tidak ada yang ingin bepergian dan terjebak di suatu tempat. Supervisor diberitahu untuk memotong biaya dimanapun mereka bisa yang masuk akal mengingat situasinya. Isyarat malah malicious compliance. Mungkin jam 11 malam dan aku bekerja sampai jam 1 pagi. Supervisor telah mengirimkan sebagian besar pekerja ke rumah dan kami yang tersisa dikirim ke seluruh bandara untuk menutupi penerbangan yang masih harus kami datangi. Aku mendapat telepon dari kantor yang memberikan penerbangan dan aku disuruh mengambil kotak dan walkie, barang-barang yang diperlukan untuk dihubungkan ke pesawat untuk berbicara dengan dek penerbangan. Mereka memberitahu aku menuju gerbang penerbangan mendarat di 5, dan hanya memasukkan permintaanku untuk memimpin. Ketika diminta untuk menjadi pemimpin, aku memasukkannya ke dalam aplikasi perusahaan, dan supervisor menyetujui kenaikan gaji untuk hari itu. Aku sampai ke gerbang memeriksa beban yang keluar dari pesawat, memberitahu penanganan tentang apa yang turun, dan kami semua pergi ke tempat kami untuk membawa pesawat masuk. Aku melihat pesawat turun dari jalur ke gerbangku dan pada saat yang sama, pengawas zona berkendara ke gerbangku dan meminta aku untuk datang. Dia kemudian memberitahu aku sesuatu di sepanjang baris. Hei kawan, kami tidak dapat menaikkan gajimu untuk memimpin sekarang. Kami hanya dapat mengayunkan biaya tambahan untuk itu sekarang. Aku menjawab dengan baik-baik saja. Jadi siapa yang akan membawa pesawat ini? Tidak ada orang lain di gerbang yang terlatih dan supervisor tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan kita karena aturan serikat pekerja. Dia kemudian memberitahu aku kalau dia akan pergi mencari petunjuk lain untuk membawanya masuk dan hanya membantunya ketika dia tiba. Jadi aku seperti yakin apapun. Sekarang penting untuk dicatat bahwa pesawat memiliki metrik yang sangat ketat untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membawa penerbangan membongkar dan memuat ulang untuk penerbangan berikutnya. Penerbangan berhenti di tepi gerbangku dan berhenti karena tidak ada petunjuk di sana yang membimbing mereka masuk, sehingga penerbangan hanya duduk di sana menunggu. Dan seluruh kru gerbang hanya berdiri menunggu. 20 menit berlalu, dan radioku yang masih ada di aku berbunyi dan kantor marah. Mereka ingin tahu mengapa aku menahan penerbangan ini sementara tidak membawanya. Yang jelas aku jawab dengan, apa maksudmu? Supervisor X mengatakan kepada aku mereka tidak mampu membayar aku untuk pekerjaan utama hari ini, dan dia akan menemukan orang lain. Dia kemudian bertanya apakah aku bisa tolong bawakan saja untuknya, dan aku berkata, maaf, tetapi jika kamu tidak membayar untuk aku melakukan pekerjaan utama, maka aku hanya akan melakukan pekerjaan handler dan aku dibayar. Ternyata mereka mengirim terlalu banyak pemimpin pulang malam ini, dan yang mereka miliki sudah sibuk di penerbangan. Setelah sekitar 45 menit, setelah dari 2 terminal, akhirnya berjalan dan dapat menurunkan pesawat seperti biasa. Tapi selama 45 menit itu, pesawat diam di gerbang menghabiskan ribuan bahan bakar tambahan ditambah lemburan untuk pramugari yang dipaksa lembur karena situasi tersebut. Belum lagi semua penumpang yang kesal karena menunggu ekstra yang semuanya diberi kredit dengan maskapai untuk masalah itu. Aku juga datang untuk mengetahui bonus supervisor didasarkan pada waktu giliran penerbangan, dan penundaan 45 menit ini mungkin membuat dia kehilangan bonus dan mendapatkan laporan. Cerita kedua.
Baca buku pedoman karyawan agar tidak terlihat malas. Aku bekerja di sebuah rumah sakit kecil sebagai satpam untuk membantu membiayai kuliah. Aku laki-laki dengan rambut panjang dan bos adalah mantan pemain sepak bola. Dan dia tidak suka kalau aku jauh lebih cerdas dan dapat menangani situasi jauh lebih baik daripada yang dia harapkan dariku. Aku membantu memasang sistem kamera keamanan di setiap pintu masuk dan lorong-lorong sibuk ke rumah sakit. Daripada makan sendiri di kafetaria, aku akan membawa makanan ke kantor keamanan dan menonton kamera karena aku bisa menutupi lebih banyak masalah dan masih makan siang dengan tenang. Aku akan melakukan dokumen di sana dan menonton kamera juga. Dia datang kepada aku suatu malam berharap untuk menangkap aku malas. Kau tahu, kamu terlihat malas hanya duduk di sini. Jadi tolong baca pedoman karyawan saat kamu duduk di sini. Kamu mungkin bisa belajar sesuatu. Jadi suatu malam aku cukup bosan untuk menarik ke bawah buku pedoman karyawan dan membacanya di antara rotasiku. Benar saja, mereka tidak membayar kami untuk waktu on call. Tidak hanya itu, mereka membayar kami salah ketika kami dipanggil selama jam panggilan kami. Dan setiap kami dipanggil, kami seharusnya dibayar dari saat kami dipanggil sampai kami tiba kembali ke rumah tidak kurang dari 1 jam per panggilan, dan dibulatkan menjadi setengah jam. Aku segera memfotokopi halaman itu, menyorot bagian itu, menempatkan satu salinan di setiap kotak pesan penjaga keamanan, dan di seberang aula di meja bagian SDM. Aku bahkan mencetak lembar waktuku dan mengoreksinya untuk pembayaran yang layak yang aku miliki, sekitar $700 atau lebih, dari 2 tahun terakhir dan meninggalkan salinan di HR dan meja bosku. Keesokan harinya selama hari libur, aku menerima telepon dari sekretaris kami yang mengatakan aku harus segera masuk. Aku berjalan ke sekretaris hanya tersenyum padaku. Atasanku tersenyum lebar, dan bosku sangat marah. Aku duduk diam sementara dia memarahi aku tentang gerakan omong kosong yang baru saja aku lakukan ini. Yang aku jawab, jika aku ingat, bos menyuruh aku untuk membaca buku pedoman karyawan agar aku tidak terlihat malas, maka aku melakukannya. Pada titik ini, dia mengancam aku dan berteriak sangat keras sehingga dia bisa terdengar sampai lorong. Dia mengancam akan memecat aku karena pemberontakan dan daftar pelanggaran lainnya. Aku hanya menatapnya dan berkata, aku pikir kita harus berbicara dengan pihak SDM. Berdiri dan berjalan melintasi aula dengan dia berteriak padaku sepanjang jalan saat dia berdiri untuk mengikutiku. Aku mengetuk pintu yang terbuka. Hei Ronda, apakah kamu mendapat memoku dan lembar waktu yang sudah diperbaiki? Dia hanya tersenyum dan berkata, tentu saja. Aku akan memotong cekmu sesegera mungkin. Aku menjawab, dan apakah kamu menangkap Larry mengancam akan memecat aku karena membaca buku pedoman karyawan seperti yang dia suruh? SDM? Tentu saja. Dan kamu tidak perlu khawatir tentang pekerjaanmu. Kamu aman di sini dan jika kamu perlu mengajukan keluhan, kami mendengar semuanya. Aku berbalik untuk menemukan Larry marah dan merah di wajah. Dia berbalik dan berjalan keluar dari rumah sakit untuk menenangkan diri. Sekretaris kami, supervisorku, dan HR semua hanya berdiri di sana dan tertawa terbahak-bahak. Aku melihat sekretaris kami dan berkata, bisakah kamu mencatat jamku untuk waktu aku harus masuk untuk ini? Cek $700 terbaik yang pernah aku cairkan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.